Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 akan menyampaikan materi ini terbagi pada 3 poin. Yang pertama materi tentang ibra, yang kedua tentang hawalah, dan yang ketiga tentang wakalah. Yang mana materi pertama, materi ibra, akan disampaikan oleh saudari Magik. Materi kedua, materi tentang hawalah, akan disampaikan oleh saudari Eka. Dan yang ketiga, materi tentang wakalah, akan disampaikan oleh saya sendiri, yakni Feris Hanan. Tidak usah berlama-lama, langsung saja masuk pada materi. Yang pertama ialah materi tentang ibra, yang akan disampaikan oleh saudari Magik. Pada saudari Magik, dipersilahkan waktunya. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya yang pertama akan menjelaskan pengertian al-ibra. Dalam fikih muamalah dikenal istilah lunasnya utang, dibayar lunas atau dilunasi atau dibebaskan. Pihak yang berhutang tidak diwajibkan untuk melunasi hutangnya lagi, karena pihak yang memiliki piutang melepaskan haknya. Istilah yang digunakan adalah al-ibra. Kata al-ibra seakar dengan kata al-bir, yang arti harfiahnya perbuatan baik atau kebaikan, dan arti al-ibra secara bahasa adalah bebas, bersih, murni, ikhlas, kosong atau khola, bebas dari celah atau cacat, bebas dari sifat buruk atau dusta, bebas dari sanksi hukuman berat atau ringan, bebas dari hutang, dan lain sebagainya. Kata al-ibra berbeda dengan kata al-bir, karena al-bir merupakan kata dasar atau masdar yang berarti kebaikan, bersifat pasif, sementara kata al-ibra merupakan kata dasar atau masdar yang bersifat aktif, yang berbaik, berarti berbuat baik atau melakukan kebaikan. Dalam kitab Badai al-Sahnai fil Tartib al-Syai karya Ala-ad-Din al-Kasani menjelaskan bahwa kata al-ibra dan al-isqot mengandung makna al-tamlik atau pemindahan kepemilikan barang atau hak. Karena pemilik piutang membebaskan orang berhutang dari kewajiban membayar hutangnya, maka piutang tersebut berpindah kepemilikannya dari milik dain atau pihak yang berpiutang menjadi hak milik madin atau orang yang berpiutang. Terus yang kedua, saya akan menjelaskan tentang dasar hukum al-ibra dalam Al-Quran, hadis, dan akal atau logika. Yang pertama, tentang Al-Quran dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 280 yang memiliki arti, dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah kamu sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan atau sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Yang kedua, ada hadis riwayat Imam Bukhari Al-Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, orang yang melepaskan seseorang muslim dari kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya besok di hari akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selama ia suka menolong saudaranya. Dan yang terakhir, hadis filiyah mengenai pengguguran utang piutang. Sahabat Jabir radhiyallahu an mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, berbicara kepada pihak-pihak yang memiliki piutang kepada Jabir radhiyallahu an dan meminta mereka untuk menggugurkan utang Jabir radhiyallahu an. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan syarat dan rukun al-ibra. Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad al-ibra adalah yang pertama al-mubri atau sahib al-haq, yang kedua al-mubro, dan yang terakhir al-mubro al-minhu atau mahal al-ibra. Adapun rukun daripada al-ibra, jumhur ulama membaginya menjadi 4, yaitu yang pertama orang yang memberikan piutang atau kreditur, 2 orang yang berpiutang atau debitur, 3 sigot atau ijab kabul, dan yang terakhir utang itu sendiri.
Selanjutnya mengenai syarat-syarat al-ibro itu ada 3. Yang pertama, balik, berakal, cerdas, dan tidak berstatus di bawah pengampuan. Kedua, memiliki kekuasaan terhadap hak yang digugurkan dari pemilik harta tersebut. Dan yang terakhir, orang yang menggugurkan utangnya itu ridho dan sadar. Berkaitan dengan yang berhutang, disyaratkan harus jelas identitasnya. Dalam hubungannya dengan utang yang digugurkan atau disyaratkan, yang pertama jenis dan jumlahnya jelas. Yang kedua, yang digugurkan berbentuk uang. Dan yang terakhir, uang tersebut ada ketika dilakukan al-ibro. Berkaitan dengan al-ibro disyaratkan, yang pertama, lafal yang digunakan bersifat lepas, tidak terkait dengan syarat dan tidak dikaitkan dengan zaman yang akan datang. Yang kedua, lafal yang dipergunakan tersebut tidak bertentangan dengan syarat. Dan yang terakhir, lafal al-ibro dinyatakan setelah utang benar-benar hak orang yang mengucapkannya. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan ragam bentuk al-ibro. Sejalan dengan kerangka konseptual al-ibro di atas, Rafiq Yunus Al-Misri dan Soil Ahmad Hasan Al-Had Yunus membedakan bentuk al-ibro menjadi 2 bagian. Yang pertama, ibro mutalaqo, yaitu pembebasan pembayaran utang secara penuh. Dan yang kedua, ibro muqayyadah, yaitu kesepakatan atau pemberian keringanan kepada madin perihal kewajiban pembayaran utangnya, antara lain dalam bentuk yang pertama, perpanjangan jangka waktu pembayaran atau angsuran dan cicilan. Contohnya, angsuran yang seharusnya dibayar jangka waktu 1 tahun dibayar menjadi 2 tahun. Dengan demikian, perpanjangan waktu tersebut, jumlah angsuran yang menjadi tanggungan menjadi terjangkau dan ringan. Dalam istilah lain disebut rescheduling atau penjadwalan kembali. Penjadwalan kembali antara debitur dengan kreditur untuk menjadwalkan kembali pembayaran utang akibat kesulitan ekonomi yang diderita debitur. Yang kedua, pembebasan sebagian kewajiban. Contohnya, lembaga keuangan syariah, baik lembaga keuangan non-bank melakukan pembiayaan murabahah kepada nasabah, maka lembaga keuangan syariah dapat membebaskan sebagian kewajiban pembayaran utang dengan akad murabahah. Di dalam kitab Raudat Al-Talibin dan kitab Al-Insaf dijelaskan bahwa sifat akad al-ibra dapat menggunakan sejumlah kata atau kalimat yang substansinya dapat menunjukkan pelepasan hak. Contoh ragam al-ibra yang pertama, al-isqat atau al-najm, mubri atau da'in menghilangkan haknya yang berupa piutang. Yang kedua, al-ihlal, mubri mengeluarkan madin dari ikatan perjanjian atau menghalalkan utang madin tanpa harus melunasinya kepada da'in. Yang ketiga, al-ibtal, mubri mengakhiri atau membatalkan perjanjian yang menjadi sebab lahirnya piutang dengan cara membebaskan madin dari kewajiban melunasi utangnya kepada da'in. Yang keempat, al-had, mubri membiarkan piutangnya untuk tidak dibayarkan dan atau dilunasi oleh madin atau mengikhlaskannya untuk dilakukan pengurangan atau penjadwalan ulang. Yang kelima, al-wad atau al-khas, mubri mengurangi jumlah tanggungan piutang yang madin, piutang uang madin atau semacam pemberian diskon atau piutang. Yang keenam, al-aufa, mubri memaafkan madin dengan cara membebaskan uangnya, mengurangi jumlah utangnya atau menjadwalkan ulang pembayarannya atau pelunasannya. Yang ketujuh, al-sodaqoh, mubri menyedekahkan piutangnya kepada madin. Yang kedelapan, al-trak, mubri membiarkan piutangnya tidak dibayarkan oleh madin atau tidak melakukan penagihan kepada madin. Dan yang terakhir, al-isdal, mubri membiarkan atau memberi waktu yang cukup kepada madin untuk mencari pihak lain atau pihak ketiga guna membayar atau melunasi utangnya pada mubri. Sekian pemaparan materi dari al-ibra. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan saudari Eka. Baik, terima kasih atas penjelasan materinya oleh saudari Magik. Dan materi selanjutnya, yakni materi tentang hawalah, akan dibawakan oleh saudari Eka. Kepada saudari Eka dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk membawakan materi. Nama saya Eka Nurrahman, NIM saya 20201
1110202. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hawalah. Secara bahasa, hawalah dapat diartikan sebagai al-intiqal atau at-tahwil, yang artinya adalah memindahkan dan mengalihkan. Menurut Hanafiyah, yang dimaksud hawalah ialah memindahkan tagihan dari tanggung jawab yang berutang kepada yang lain yang punya tanggung jawab kewajiban pula. Kemudian menurut Syekh Ad-Din Al-Qalyubi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hiwalah ialah akad yang menetapkan pemindahan beban utang dari seseorang kepada yang lain. Kemudian menurut Ibrahim Al-Bajuri berpendapat bahwa hawalah ialah pemindahan kewajiban dari beban yang memindahkan menjadi beban yang menerima pemindahan. Kemudian ada juga menurut Taqiyuddin, yang dimaksud hawalah ialah pemindahan utang dari beban seseorang menjadi beban orang lain. Kemudian landasan hukum dari hawalah itu ada 3, yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, dan yang ketiga ijma. Kemudian syarat-syarat hiwalah menurut Hanafiyah ialah yang pertama ada orang yang memindahkan utang atau biasa disebut muhil. Kemudian yang kedua ada orang yang menerima hawalah atau yang biasa disebut roh al-dain. Kemudian yang ketiga ada orang yang dihawalahkan atau bisa disebut muhal alaih. Kemudian yang 4 adanya utang muhil kepada muhal alaih. Namun menurut Syafi'iyah rukun hiwalah itu ada 5 sebagai berikut. Yang pertama muhil, yang kedua muhtal, yang ketiga muhal alaih, yang keempat adanya piutang, yang kelima muhal alaih kepada muhil, kemudian yang keenam sigot hiwalah. Mohon maaf mungkin ini ada kesalahan ketikan atau bagaimana. Jadi menurut Syafi'iyah itu rukun hiwalah itu ada 6 sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian jenis-jenis hawalah. Jenis-jenis hawalah itu ada hawalah hak, ada hawalah dain. Hawalah dain itu terbagi menjadi 2, yaitu hawalah mutlaqah dan hawalah muqayyadah. Kemudian penerapan hawalah di dalam perbankan syariah. Yang pertama ada factoring atau anjak piutang, yang kedua ada post debt check, kemudian yang ketiga ada bill counting. Oke, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasan materi yang disampaikan oleh saudari Eka. Materi selanjutnya ialah materi tentang wakalah yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Langsung saja, dimulai dari pengertian. Wakalah secara bahasa atau etimologi menurut Samarkandi mendefinisikan bahwasanya wakalah itu berasal dari kata al-hifz yang artinya pelindung. Sedangkan secara istilah menurut Hanafiyah, wakalah adalah pendelegasian suatu tindakan hukum kepada orang lain yang bertindak sebagai wakil. Sedangkan menurut Syafi'iyah, wakalah adalah pendelegasian hak pada seseorang dalam hal-hal yang dapat diwakilkan kepada orang lain selama ia hidup. Yang mana definisi ini menjadikan perbedaan antara wakalah dan wasiat. Lalu ada dasar hukum wakalah. Dasar hukum wakalah telah disinggung di dalam Al-Quran maupun telah terjadi prakteknya pada masa Rasulullah SAW. Yang mana diantaranya ialah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran surat Yusuf ayat 12 yang artinya yang bertema tentang ucapan Yusuf kepada raja, yakni jadikanlah aku bendaharawan negara, dalam artian pada saat itu adalah negaranya yang ditempati oleh Nabi Yusuf adalah Mesir.
sungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman. Lalu yang kedua juga ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 283 yang mana sebagian maknanya ialah, maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu adapun dengan hadis Nabi, yaitu tentang seorang laki-laki yang datang kepada Nabi SAW untuk menagih hutang kepada beliau dengan cara yang kasar, sehingga para sahabat berniat untuk menanganinya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, biarkanlah ia sebab pemilik hak berhak untuk berbicara. Lalu sabda Rasulullah, berikanlah atau bayarkanlah kepada orang ini unta umur setahun seperti untanya yang dihutangkan itu. Lalu mereka menjawab, kami tidak mendapatkan kecuali yang lebih tua. Lalu Rasulullah bersabda, berikanlah kepadanya, sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik di dalam membayar. Adapun contoh lainnya ialah hadis riwayat Jabir, yang artinya Jabir berkata, aku pergi keluar ke Khaybar. Aku datang kepada Rasulullah, lalu beliau bersabda, apabila engkau datang kepada wakilku di Khaybar, maka ambillah darinya 15 wasak. Hadis riwayat Abu Dawud. Lalu yang selanjutnya yaitu rukun dan syarat wakalah. Rukun dan syarat wakalah tidak terlalu banyak, yaitu hanya 3. Yang pertama ialah yaitu pelaku. Yang pelaku ini dinamakan dengan muwakil, pemberi kuasa. Lalu pelaku yang selanjutnya ialah wakil, yaitu penerima kuasa. Yang kedua ada taukil, yakni objek akad, yaitu sesuatu yang diwakilkan kepada penerima kuasa tersebut. Lalu yang ketiga ada ijab dan qabul. Dan sedikit menjelaskan tentang definisi wakalah, tadi sepertinya ada yang kurang ya, yaitu mewakalah dalam akuntansi syariah bermakna sebagai pendelegasian, pelimpahan kuasa oleh seseorang pada orang lain. Pendelegasian ini diberikan kepada orang lain terhadap hal-hal yang boleh diwakilkan. Adapun hal-hal yang tidak boleh diwakilkan yaitu hal-hal yang berhubungan dengan ibadah, seperti sholat, puasa, dan lain-lain. Adapun wakalah ini praktiknya itu ada yang secara sederhana dan ada yang mengandung konsep ujrah, yakni bisa saja wakalah ini terjadi ketika si wakil melakukan sesuatu tanpa meminta imbalan. Namun apabila berhubungan dengan ujrah atau upah, maka hal ini tentu saja ada ketentuan lainnya. Lanjut kepada syarat-syarat wakalah. Sedangkan syarat-syarat wakalah itu sendiri sesuai dengan fatwa DSN MUI nomor 10 tahun 2000 tentang wakalah menyebutkan yang pertama ialah tentang ijab dan qabul. Yang pertama, pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad. Lalu yang kedua, wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Yang ketiga ialah syarat-syarat muwakil. Syarat-syarat muwakil tidak terlalu banyak, yaitu yang pertama ialah pemilik muwakil itu sendiri adalah pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan. Lalu yang kedua ialah muwakil itu adalah orang yang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya, seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah, dan sebagainya.
Adapun syarat-syarat wakil atau orang yang menerima kuasa itu ada 3. Yang pertama ialah orang tersebut harus cakap hukum. Yang kedua, dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya. Yang ketiga ialah wakil adalah orang yang bisa diberi amanat. Adapun dengan objek yang diwakilkan, bagaimana syarat-syarat objek itu sendiri juga ada 3. Yang pertama adalah objek tersebut diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili. Lalu yang kedua, objek tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang dimaksud tidak bertentangan ini ialah seperti melakukan membeli hal-hal haram atau melakukan sesuatu yang di luar dari muamalah seperti ibadah sholat, ibadah utama seperti sholat atau puasa atau lain-lain. Lalu selanjutnya, bagaimana wakalah ini diimplementasikan dalam dunia syariah, perbankan syariah? Yang pertama, berhubungan dengan negara Indonesia ialah negara yang memiliki beberapa sumber hukum, diantaranya ialah ada hukum Islam di dalamnya. Begitupun hal tentang wakalah telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 Tahun 2014, yakni penyelenggara usaha pembiayaan syariah ini didefinisikan sebagai kuasa dari pemberi kuasa, yakni atau mewakil kepada penerima kuasa atau wakil dalam hal yang boleh diwakilkan, di mana penerima kuasa atau wakil tidak menanggung risiko terhadap apa yang diwakilkan, kecuali kecerobohan atau prestasi. Sedangkan wakalah bil ujrah didefinisikan sebagai wakalah dengan pengenaan imbal jasa atau ujrah. Praktik wakalah ini mempunyai berbagai macam, dalam undang-undang tersebut sudah diatur bagaimana syarat atau ketentuan yang harus ditaati oleh mewakil ataupun oleh wakil. Yang pertama ialah mengatur tentang wakil atau penerima kuasa. Di sini diatur bahwasanya wakil atau penerima kuasa mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut. Yang pertama ialah menagih piutang pengalih piutang atau mewakil pada mewakil alai. Jadi mewakilkan, memberikan kuasanya kepada wakil untuk menagih hutang piutang. Lalu yang kedua ialah dapat memperoleh ujrah atau upah atas jasa penagihan piutang oleh mewakil. Lalu yang ketiga ialah meminta jaminan dari pengalihan hutang atau tidak meminta jaminan dari pengalihan piutang. Lalu yang terakhir ialah membayar atau melunasi hutang piutang yang berhutang pada pengalih piutang. Maaf ya sebelumnya, yang ini yang syarat-syarat yang sebelumnya ialah syarat-syarat mengenai yang khusus untuk utang piutang. Lalu selanjutnya ialah hak dan kewajiban yang dimiliki oleh mewakil, yaitu yang pertama memperoleh pelunasan piutang dari perusahaan pembiayaan selaku wakil. Lalu yang kedua ialah membayar upah atau ujrah atas pemindahan piutang sesuai yang dijanjikan. Lalu yang ketiga ialah menyediakan jaminan kepada perusahaan pembiayaan selaku wakil dalam hal yang dijanjikan. Lalu yang keempat adalah memberikan kepada pihak yang berhutang atau mewakil alai mengenai transaksi pemindahan piutang kepada perusahaan pembiayaan selaku wakil. Lalu ketentuan selanjutnya yakni ialah hal-hal yang diwakilkan. Sebenarnya yang ketentuan ini tidak begitu
jauh dari ini ya, dari hukum-hukum yang dijelaskan, dari syarat-syarat yang dijelaskan sebelumnya, yakni yang pertama ialah satu objek tersebut ialah sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, peraturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu yang ketiga, objek tersebut ada yang ketiga ialah asas ketertiban. Lalu yang keempat adalah kesusilaan. Adapun kalau apabila kita berikan contoh sederhana dari sebuah wakalah ini ialah apabila ada seseorang, contoh sederhananya ialah ketika yaitu seperti wakalah murabahah, yang mana konsepnya sepertinya sudah kita ketahui juga ya di konsep muamalah bank syariah, yang mana ketika seseorang ingin membeli sesuatu, lalu bank syariah sendiri menawarkan jasa atas untuk pembelian suatu barang tersebut. Seperti misalnya saya ingin membeli sebuah mobil, lalu bank syariah menawarkan untuk menyediakan untuk jasanya. Lalu saya membuat akad dengan bank syariah, lalu jadilah akad. Kemudian bank syariah membelikan mobil untuk saya, lalu saya membayar kepada bank tersebut sesuai dengan ketentuan akad sebelumnya. Dan dalam hal ini tentu saja bank berhak untuk mendapat ujroh atau imbalan atas jasanya dalam membantu nasabahnya sendiri. Begitulah kira-kira contoh sederhananya. Adapun penerapan wakalah ini juga diterapkan di berbagai layanan syariah seperti sebagai berikut, yaitu yang pertama ada SBSN, yaitu surat berharga syariah negara. Yang kedua ialah program pensiun dengan prinsip syariah. Yang ketiga ada akad antara perusahaan dan peserta asuransi syariah. Lalu yang keempat ada letter of credit ekspor syariah. Yang kelima ada letter of credit impor syariah. Yang keenam ada keperantaraan dalam bisnis properti. Yang ketujuh ada jaminan sosial kesehatan syariah. Yang kedelapan ada anjak piutang syariah. Yang kesembilan ada syariah card, pembiayaan rekening koran syariah, pembiayaan disertai rahan, investasi reksadana syariah, dan yang terakhir ada penjualan langsung berjenjang syariah, jasa dalam jasa umroh. Baiklah, menurut saya sepertinya sudah lumayan jelas mengenai wakalah. Lalu ada tambahan sedikit, yaitu jenis-jenis wakalah. Jenis-jenis wakalah pada dasarnya jenis-jenis wakalah ini ada 3. Yang pertama ialah wakalah al-mutallaqah, yaitu yang mana si muwakil mewakilkan kuasanya secara mutlak kepada wakil tanpa adanya batasan waktu untuk segala urusan. Jadi bahasanya ya dia mewakilkan, memberikan kuasa penuh kepada si wakil. Lalu yang kedua ialah wakalah al-muqayyadah, yaitu yang mana ketika si muwakil menunjuk wakil untuk bertindak atas namanya, tapi hanya dalam urusan-urusan tertentu. Lalu yang ketiga adalah wakalah alamah. Sebenarnya jenis ini dimasukkan dalam kategori karena terdapat beberapa wakalah yang mana dalam prakteknya itu perwakilannya jangkauan kuasanya lebih luas daripada al-muqayyadah, tetapi lebih sederhana daripada al-mutallaqah. Baiklah, menurut saya cukup dari situ presentasi tentang wakalah. Dan dengan berakhirnya presentasi wakalah saya tadi, atau presentasi materi terakhir pula lah presentasi kami dari kelompok 9. Kami dari kelompok 9 yang pertama berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mau menyimak
presentasi kami dengan baik. Adapun dalam presentasi ini mungkin kami ada sedikit kesalahan kata atau penyampaian yang kurang bagus atau sulit dimengerti, kami mohon maaf. Atau selanjutnya apabila teman-teman ada yang kurang dimengerti, nanti bisa ditanya lagi pada saat waktu presentasi kami. Oke, sekian dari kami kelompok 9. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan tutur kata atau yang kurang jelas mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.